Peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan alam, misalnya seperti sungai, gunung, danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ainda Rizkyanti. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama peta, yang kedua atlas, yang ketiga globe. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih itu peta? Istilah peta dalam bahasa Inggris disebut dengan map, atau yang sering kita dengar yaitu seperti Google Maps. Peta sendiri diartikan adalah sebagai gambar atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil atau diproyeksikan dalam 2 dimensi dengan metode perbandingan tertentu. Peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan alam, misalnya seperti sungai, gunung, danau, rawa-rawa, laut, dan lain-lain. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Permukaan bumi tidak mungkin digambar sesuai aslinya, sehingga harus diperkecil dengan perbandingan tertentu, karena peta sebagai gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar. Dari sekian banyaknya peta, pada dasarnya peta dikelompokkan dalam kelompok besar yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, kalian tahu nggak apa aja yang termasuk dalam peta umum? Yaitu yang pertama, peta dunia. Peta dunia menyajikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara di dunia. Yang kedua, peta korografi. Peta korografi merupakan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti atlas. Yang ketiga, peta topografi menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya ditambah penampakan lain seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Kemudian peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan atau yang menyajikan secara spesifik di permukaan bumi. Nah, kalian tahu nggak apa aja yang termasuk dalam peta khusus? Ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, peta iklim menyajikan tema iklim dengan menggunakan simbol warna. Yang kedua, peta sumber daya alam di Indonesia menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, peta tata guna lahan menyajikan tema pola pegunungan lahan suatu wilayah dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan lahan pertanian, kawasan industri, permukiman, dan lain-lain. Yang kedua, atlas. Atlas sebagai suatu kumpulan peta yang disusun sedemikian rupa untuk membentuk tujuan tertentu. Atlas yang baik adalah atlas yang memiliki unsur-unsur yang baik yang mudah dipahami oleh penggunanya. Apa aja sih unsur-unsurnya? Kita masuk. Yang pertama, judul atlas mencerminkan isi atlas, misalnya atlas dunia, di dalamnya menyajikan semua informasi geografis negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua, daftar isi. Terdapat daftar seluruh judul peta yang disajikan dalam atlas. Yang ketiga, petunjuk penggunaan atlas. Terdapat petunjuk yang berhubungan dengan pengorganisasian peta, cara penyajian peta, simbol-simbol peta, dan keterangannya, skala peta, dan tata cara penanaman objek pada peta, dan sebagainya. Yang keempat, isi atlas terdiri dari sejumlah peta, baik peta umum maupun peta khusus. Maksudnya, di dalam atlas kita dapat menemukan peta dunia, peta perkawasan, dan peta per negara. Indeks. Dalam halaman ini dapat ditemukan nama-nama seluruh tempat
dan kenampakan geografis yang terdapat pada halaman peta yang ditulis dengan urutan berdasarkan abjad lengkap dengan nama negara, koordinat grid, dan astronomisnya, serta penjelasan cara membacanya dan keterangan singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam indeks. Pada umumnya, atlas dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu atlas dunia, atlas regional, dan atlas nasional. Atlas dunia, atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi yang meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Atlas regional, atlas yang memuat sebagian permukaan bumi, baik berupa kesatuan negara maupun benua. Atlas nasional, atlas yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara pembuatannya. Jadi apa sih kegunaan atlas ini? Jadi, atlas ini berguna untuk memudahkan siswa memperoleh gambaran tentang migrasi, tumbuhan, hewan, penduduk, dan lain-lain. Yang ketiga, globe. Istilah globe berasal dari bahasa Latin, yaitu globus yang artinya bulatan atau bola. Kedudukan globe yang merupakan tiruan bentuk bumi adalah miring yang berbentuk sudut 66/2 derajat pada bidang meja. Globe banyak digunakan untuk mempelajari geografi karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempunyai bentuk yang menyerupai bumi sebenarnya, memiliki skala konstan jarak dan luas bumi yang benar, letak astronomis maupun geografis mudah dipelajari karena garis lintang dan garis bujur pada globe lebih lengkap, mudah mempelajari pembagian daerah iklim, menggambarkan kedudukan bumi yang miring terhadap ekliptika dengan sudut 66/2 derajat. Fungsi dan manfaat globe. Yang pertama, bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana, baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Kedua, untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu matahari terhadap bumi. Ketiga, untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis dan lintangnya. Keempat, untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis dan bujurnya. Kelima, untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi. Keenam, sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya. Ketujuh, untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Delapan, untuk mengetahui besarnya skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas di permukaan bumi. Struktur globe. Globe dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur yang dapat digunakan untuk berbagai macam peragaan atau media pendidikan, dan juga garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian antara utara dan selatan agar mendapatkan informasi yang sebenarnya dari globe yang benar diletakkan miring membentuk sudut sebesar 66/2 derajat dari ekliptika atau garis horizontal. Pentingnya media belajar globe dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran IPS, guru membutuhkan media, salah satunya adalah globe. Globe menggambarkan permukaan bumi sekaligus keadaan bumi secara umum. Globe merupakan model dari bumi atau bisa dikatakan bumi tiruan namun dalam bentuk yang kecil. Penggunaan globe sebagai media dalam pembelajaran IPS di SD sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari penelitian Sudarta dibuktikan dengan hasil peningkatan prestasi belajar dengan menerapkan media globe pada siswa sekolah dasar. Selain itu juga sama halnya dengan penelitian dari Sumini yang diperoleh hasil pemanfaatan globe mampu meningkatkan keaktifan pada muatan pelajar siswa. Hal tersebut dilihat dari perkembangan hasil belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kedua, kemampuan untuk menerima pelajaran dari guru meningkat. Ketiga, perhatian dan motivasi siswa terhadap pelajaran dan pengajar meningkat. Keempat, siswa sudah mampu aktif mengikuti pelajaran.
Kelima, siswa sudah berani untuk bertanya dan mengajukan pendapat. Kesimpulannya, peta, atlas, dan globe merupakan media pembelajaran yang sangat penting dalam media pembelajaran geografi, serta kita mengetahui hubungan antara spasial, lokasi, serta hubungan antar wilayah di permukaan bumi ini.